Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini ada nggak ya orangnya? Juwita, Juwita mana ya? Ada Juwita? Vinka dan Iqbal kah? Halo, iya Kak, ada Kak. Oh, Juwita ada. Ini di Fahmi sini ada. gangguan Kak, jadi Kenapa kadang-kadang Juwita? ada Kenapa? di rumah aku wifi-nya gangguan, jadi kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu jaringannya. Oh, oke oke. Nggak apa-apa. Nanti kita rekam ya. Kalau misalnya kurang jelas. Oke, Rahan ada ya. Mimin, Fahmi, Afifah. Tadi ada Gina. Kemana Gina ya? Ada. Coba cek lagi. Oke, sebelum mulai malah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, em, kali ini kita bakal briefing untuk sebenarnya kemarin kita udah briefing juga ya untuk pemuda pelopor gitu kan. Nah, jadi Selasa ini mereka tuh bakalan kesini nih. Kemarin kan kita udah ada tim provinsi kan untuk ngelakuin fact finding. Fact finding itu dia menemukan fakta. Ibaratnya apa yang dilakukan Impact Circle ini benar-benar dilakukan atau enggak sih, atau cuma bohong-bohongan aja kayak gitu. Itulah kenapa kita bakal libatin mentor dan kalian sebagai siswa asuhnya, karena kan kalian kan menjadi objek dari Impact Circle kayak gitu. Jadi kalian bakalan ya di interview, ditanya-tanya kayak gitu ya. Jadi kalian siap gitu loh pas nanti hari Selasanya kayak gitu. Ternyata pedes banget. Jadi kurang lebih seperti itu. Kak, Nah, aku bakalan share dulu untuk kegiatannya kayak gitu ya. Kegiatannya Impact Circle-nya. Bentar. Tes, tes. Emang nggak ada suaranya kah? Iya, iya. Oke, tes tes. Ada suaranya kan? Ada kak. Oke, ada. Ada, Kak. Ya. Aku mau share dulu. Soalnya lagi bikin untuk mentor. Udah aku ulangin dikit ya. Jadi kita tuh di sini bakalan briefing untuk fact finding pemuda pelopor tingkat nasional. Jadi kan kemarin kita udah fact finding nih untuk yang provinsi. Nah, sekarang karena kita lolos juara satu kemarin, alhamdulillah. Kita bakalan panggilin kalbar untuk yang nasional. Nah, kemarin kita lolos untuk administrasinya nasional. Jadi setelah administrasi lolos, kita tuh bakal di fact finding lagi nih oleh tim pusat kayak gitu, di ketapang langsung di sekre kita di rumah Dimas kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lolos fact findingnya, kita bakal ke nasional lagi untuk presentasi gitu. Setelah itu ya menang, amin kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Untuk masuk sampai nasional aja pun aku udah syukur sih. Kita karena kan pertama kita baru gitu kan, yang lain itu udah lama gitu, ada yang 5 tahun,
4 tahun, 3 tahun, kita kan baru setahunan gitu. Awalnya aku pertama daftarin pemuda pelopor yang ke Ketapang aja, yang untuk level Ketapang ya, aku masih pertama-tama nggak ragu, karena pada saat itu kita belum setahun, karena ya jadi kan kurang lebih bulan Maretan gitu, Maret April gitu, apa namanya dari Ketapang mulainya, sementara kita kan belum setahun kan, kita bulan Juni. Terus aku coba daftar aja gitu kan, terus nanti pas di provinsi itu karena bulan berapa ya, Juli kayak ya, September ya, September, jadi pas setahun lebih gitu. Nah terus ya kayak aku bakal jelasin. Jadi fact finding itu apa sih? Jadi fact finding itu dia menemukan fakta-fakta gitu ya, fakta-fakta yang ada kita lakukan. Ibaratnya Impact Circle kan bikin program-program tuh, bener nggak sih program yang mereka bikin tuh ada datanya, terus siswanya tuh benar-benar ada nggak sih gitu, terus si siswa ini berkembang atau enggak sih kayak gitu. Kayak gitu. Jadi bukan cuma aku yang bakalan diinterview, tapi kalian juga kayak gitu. Oke, jadi ibaratnya itu kalian tuh produknya Impact Circle gitu loh. Ibaratnya kalau misalnya sebuah pergerakan, kan ada teman aku juga yang kemarin dia tentang pariwisata. Produknya adalah ini, dia bikin kok pariwisata. Itu apa namanya? Hiasan dari tanaman tradisional lah, pokoknya kayak gitulah ya. Kayak gitu. Jadi bawa produknya waktu kemarin ya. Jadi ada juga dari mangrove, dia bawa produk mangrove. Ada juga dari kopi, dia bawa produk kopi. Nah kemarin kita kan Impact Circle kan nggak ada produk kan, maksudnya produk barang tuh nggak ada, tapi kita kan produk kita kan manusia. Terus kenapa kemarin si Dimas tuh diundang gitu di provinsi untuk jadi apa ya, istilahnya produk ya dari Impact Circle gitu. Jadi waktu kemarin di provinsi Dimas juga diinterview kayak gitu. Jadi itulah kenapa kemarin Dimas ikutan ya, karena dia juga represent siswa asuh kayak gitu dari Impact Circle. Jadi ya seperti itu. Oke, aku bakalan share. Oke. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah jelasin juga ya tentang kegiatan pemuda pelopornya. Terus aku pengen make sure aja kalian lebih paham gitu. At least ketika kalian ditanya udah mantap gitu loh. Kita gini ya, kita apa adanya kita, tapi cara kita menyampaikannya tuh indah gitu loh. Misalnya gini ya, terkadang tuh kita tuh punya hal yang biasa-biasa saja tuh luar biasa, tapi karena hal biasa tersebut disampaikan dengan baik, dia jadi baik gitu, jadi bagus, lebih bagus. Tapi kalau misalnya kita punya hal luar biasa tapi penyampaian kita jelek, dia akan jelek kayak gitu. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih menyampaikannya dengan baik kayak gitu. Misalnya ditanya ini, Impact Circle apa sih? Kayaknya tempat les deh. Budget gitu aja. Aneh gitu kan? Itu kan kurang baik kayak gitu kan. Oke. Udah kelihatan belum? Udah, Kak. Ya udah ya. Dengar nggak ya suara lu? Ini terrecord nggak ya di kalian? Ada recordingnya nggak? Oh ya, di record ya. Kita bakal agak laju ya karena mau Isa dah nih. Oke, pemuda pelopor. Jadi pemuda pelopor tuh sebenarnya program apa sih? Jadi sebenarnya pemuda pelopor tuh program anugerah ya, bukan program lomba. Jadi beda ya. Kalau lomba tuh kan kita berkompetisi gimana. Kalau pemuda pelopor itu ibaratnya kamu lakuin sesuatu terus kamu dianugerahi. Beda ya. Ibaratnya orang tuh memberikan apresiasi kepada apa yang telah kamu lakukan. Kayak gitu. Bentuknya adalah ini ya, keprihatinan, kesukarelawanan dari seseorang itu. Ibaratnya ada permasalahan di sekitarnya, dia dengan sukarela pengen menyelesaikan permasalahan tersebut. Kayak gitu. Nah, aku bakal jelasin lagi tentang Impact Circle secara umum gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Impact Circle School, kalau bisa dijawabnya yang paling bagus adalah sekolah kepemimpinan gitu ya. Jadi simpelnya itu. Jadi Impact Circle apa sih? Sekolah kepemimpinan kayak gitu. Terus ngapain sih di Impact Circle tersebut kayak gitu. Jadi kita belajar tentang kepemimpinan. Jadi bagaimana sih jadi pemimpin di masyarakat kayak gitu. Nah, untuk mewujudkan pemimpin ini, pasti kan pemimpin kan punya standar-standar gitu kan. Itulah kenapa kita punya leaders value gitu ya. Nah, ini leaders value-nya gitu.
Life purpose-nya harus hafal ya teman-teman. Jangan ibaratnya ya apa leaders value masa gak hafal gitu ya. Jadi leaders value ini kalian ini singkatan ya. L-nya life purpose, E-nya empathy, A-nya agility, D determination, E empowerment, R respect, S sagacity. Jadi kayak urutin aja leaders, L life purpose, empathy, A-nya agility, D-nya determination, empowerment, respect, sagacity. Oke. Nah, sistem di Impact Circle sendiri kurikulumnya adalah integrated value. Integrated value itu artinya adalah setiap program yang kita bikin itu ada integrasi nilai. Ibaratnya nih, misalnya kita bikin kemarin Anchor. Nilai apa sih yang pengen kita pengen kita tanamkan? Ada yang tahu? Kemarin aku udah ada bilang sih sedikit. Nilai apa dari ketujuh ini? Ada yang tahu? Determination. Nah, benar banget Gina. Jadi determination artinya kita pengen nih leaders yang kita bentuk itu adalah orang-orang yang persisten gitu. Ibaratnya bukan hanya melakukan hal-hal besar berkali-kali, tapi hal-hal kecil yang dikit-dikit, tapi lama-lama menjadi bukit. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Determination. Terus misalnya dari program apa lagi program kita ya? Speak up gitu ya. Speak up. Ada yang tahu apa integrasi nilainya? Ada? Ada ya di empowerment bagian confidence. Jadi kan untuk speak up kan speak up kan artinya berbicara gitu kan. Nah, untuk pengen berbicara di orang lain, untuk memberdayakan orang lain, untuk menginspirasi orang lain, hal yang pertama yang kamu harus punya adalah confidence. Ibaratnya percaya diri dulu tuh. Jadi kita pengen menanamkan hal itu. Jadi di Impact Circle ibaratnya kita pengen menciptakan lingkungan yang ibaratnya aman untuk kalian untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Jadi kayak nggak ada malu-malu tuh. Kayak gitu ya. Jadi dan program-program lainnya misalnya yang paling kental banget kan ini kan Impactful Ramadan Project. Nah, Impactful Ramadan Project kan ke semua nilai itu terintegrasi kan. Ada life purpose, ada empathy, apalagi empathy ya. Empathy itu paling terasa banget di Impactful Ramadan Project. Gimana kita bisa menempatkan diri kita di posisi orang lain. Ibaratnya nih orang lain kita pas lebaran bisa nih makan daging, minum makanan yang enak kayak gitu kan. Masa orang lain enggak gitu ya. Jadi kita memposisikan hal tersebut. Bagaimana kita kayak gitu di posisi mereka, ibaratnya kita nggak ada makanan, kita nggak ada baju baru gitu ya. Jadi seperti itu. Terus agility artinya ketangkasan ya. Ibaratnya seorang leader itu harus sifatnya adalah cepat tanggap. Misalnya salah satu poin agility dari Impact Circle adalah Impact Circle School itu sendiri. Ibaratnya ketika ada COVID-19, Impact Circle School itu bisa beradaptasi dengan sekolah online-nya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pemimpin yang nggak agile ya, nggak agility, nggak tangkas gitu, dia bingung sendiri tuh. Misalnya sekolah nih, kepala sekolah ibaratnya COVID, dia bingung sendiri tuh dia mau ngapa, programnya guru gitu, bingung sendiri, akhirnya ngeringkas gitu. Itu kan kurang agile ya, gitu kan, kurang inovatif kayak gitu. Jadi kita pengen ngeciptain leader-leader yang seperti itu. Jadi kayak nilai ini nggak cuma ibaratnya terpampang ini nilainya enggak, tapi terintegrasi di setiap program kita kayak gitu. Oke. Misalnya kita bikin green leaders gitu kan, itu kan melatih empathy juga, ada life purpose-nya, ada sagacity-nya. Ibaratnya sagacity-nya bagaimana kita lebih bijaksana dalam menggunakan plastik dan segala macamnya. Oke. Kok nggak gerak dia? Oke, di sini rupanya. Oke, aku balik dikit ya ke Impact Circle. Nah, terus kenapa sih Impact Circle School berdiri kayak gitu kan? Nah, paling pertama adalah dari diri aku sendiri, selflessnya adalah aku pengen banget diriin sekolah. Kenapa sih aku pengen diriin sekolah? Karena aku pikir sekolah itu adalah landasan dasar ibaratnya kita mendapatkan ilmu gitu kan. Nah, dengan sekolah yang baik, menurut aku dengan pendidikan yang baik, maka akan tercipta juga nih ibaratnya pemimpin-pemimpin yang baik. Negara Jepang, negara-negara berkembang, negara-negara maju lainnya, ketika dia pengen menjadi sejahtera, hal yang dia perbaiki lah sistem pendidikannya, pendidikan itu sendiri gitu kan.
Seharusnya Indonesia juga harus seperti itu gitu kan. Itulah kenapa aku tertarik banget dengan dunia pendidikan dan pengen ciptain sekolah kayak gitu. Selain itu permasalahannya ini ya, ada siswa SMA yang ibaratnya tidak mementingkan kuliah, padahal kuliah itu adalah salah satu jalan untuk meraih kesuksesan atau meningkatkan SDM, kualitas SDM gitu ya. Salah satu ya gitu kan. Terus IPM itu indeks pembangunan manusianya. Jadi SDM di sini tuh masih rendah kualitasnya. Kemudian yang paling penting adalah usia produktifnya, yaitu tinggi sekali. Usia produktif itu adalah ketika jumlah orang yang ibaratnya harus berkarya kayak kita nih, kayak aku misalnya di Impact Circle, kalian jadi mentor atau aktif gitu ya, itu lebih tinggi dibanding usia yang non produktif, yang ibaratnya nakal-nakal seharusnya ya, yang tidak bekerja, yang tidak berkarya kayak gitu. Ya, seharusnya umur segini itu produktif, tapi karena tidak diberikan platform untuk produktif, dia nggak produktif sehingga jadi senjata makan tuan tuh. Ibaratnya seharusnya umur yang banyak ini produktif ini bisa membangun daerah, malah menjadi beban daerah. Oke. Terus ini apa yang kita lakuin ya, word-nya mission. Oke. Terus ini filosofi dari Impact Circle School. Ada yang bisa jelasin nggak sih? Yang tahu aja gitu filosofinya. Karena nanti pas fact finding aku nggak akan banyak ngomong, aku bakal presentasi bentar aja, paling 15 menit, sisanya kalian bakal ditanya. Jadi ibaratnya kalian bisa menjelaskannya gitu loh, sebagai siswa-siswanya. Oke, ada yang bisa jelasin? Yang tahu aja gitu filosofinya. Mimin mau jelasin? Aku izin sedikit, Kak. Ya, silakan. Oke, jadi kan ini adalah logonya. Nah, di sini tuh ada Impact Circle School. Impact itu artinya dampak. Circle itu artinya Bentar ya, circle. Dan itu ada gambar pohon. Dan di situ ada bentar dulu, lagi azan ya? Bentar ya, lagi azan. Kita berhenti dulu. Kak Chance. Kenapa? Ini habis Isya izin keluar ya, soalnya ada rapat OSIS juga. Oke, bisa lanjut Mimin. Nanti kalau yang nggak jelas nanti kan dengerin rekamannya aja ya. Nanti kita bakal share di YouTube. Oke, silakan Mimin. Oke, jadi kan maaf, Pak. Oke, jadi di situ kan ada gambar logo pohon dan di situ ada cabang-cabangnya. Nah, logo pohonnya pun itu dalam bentuk ada lingkaran. Nah, lingkaran ini menggambarkan circle-nya. Jadi circle-nya kita, dan di situ ada pohon yang bercabang-cabang. Jadi mungkin maksudnya kita selalu beregenerasi untuk melanjutkan circle dari Impact Circle School ini. Gitu. Dan ini kan Impact Circle School-nya pun
bergambar merah, berwarna merah maksudnya. Jadi artinya merah yang artinya pemberani, dan kita berani buat nyiptain generasi kepemimpinan yang baru gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Mimin. Wah, keren-keren. Ada yang lagi yang lain? Lima, empat. Oh, Vinka? Vinka kenapa? Oh, nggak ada. Oke, bener banget ya Mimin. Jadi lambang lingkaran ini itu lambangnya circle, ibaratnya lingkarannya. Terus batangnya ini itu I-nya, impact-nya gitu ya. Itu simbolnya. Terus kenapa sih namanya impact circle? Kan dampak yang ibaratnya lingkaran dampak gitu kan. Jadi kita tuh pengen dampak yang kita berikan itu tidak berhenti di diri kita saja gitu. Ibaratnya dia akan melingkar gitu. Ibaratnya misalnya nih, aku dapat dampaknya, aku berikan ke Mimin. Mimin nanti berikan ke Dimas. Nanti Dimas bakal berikan ke Vinka. Vinka bakal berikan ke X, Y, Z. Pada akhirnya akan kembali ke aku lagi gitu. Jadi kita percaya kalau setiap dampak kebaikan yang kita berikan pada akhirnya itu akan kembali kepada kita lagi. Kalau kita pengen memperluas dampak tersebut. Jadi kita pengen dampaknya juga tidak putus dan berhenti. Itu kenapa dia lingkaran gitu. Jadi nggak putus. Oke, gitu. Intinya kayak gitu. Terus yang ya kenapa sih lambangnya pohon gitu ya? Jadi kan pohon itu ibaratnya benar kata Mimin dia bergenerasi ya. Ibaratnya ketika dia berbuah, kemudian dia berbiji, ada bijinya yang bakal tumbuh lagi. Jadi dia ibaratnya source of apa ya? Life gitu. Jadi dia nggak akan mati gitu. Dan dalam pohon pun pada dasarnya juga memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Setiap bagian itu memberikan manfaat, daunnya, batangnya, kayak gitu. Kita pengen anak-anak impact circle, bahkan wadah impact circle itu sendiri bisa memberikan dampak ke orang lain, dampak yang positif. Oke, jadi seperti itu ya. Terus selanjutnya leaders value ya. Udah tahu lah ya, udah tahu. Life's purpose itu tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, terus bagaimana kita ibaratnya punya misi di dalam hidup kita, tujuan hidup kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang pengen kita bentuk atau pengen kita ciptain, atau apa sih peninggalan atau legacy yang pengen kita tinggalin ke orang lain kayak gitu. Oke. Terus empathy, ya menempatkan diri kita di orang lain, kasih sayang kayak gitu ya. Kemudian agility, yaitu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan, inovasi kayak gitu ya. Terus menjadi orang yang lebih solution oriented kayak gitu. Terus determination, bagaimana kita menjadi orang yang konsisten kalau misalnya ngejar goal atau ngejar tujuan. Kita jadi orang yang lebih ambisius, kemudian kita jadi orang yang lebih mau mengambil risiko. Ibaratnya ketika kita pengen sesuatu yang lebih besar, kita harus usaha yang lebih besar. Empowerment, bagaimana kita lebih percaya diri, bagaimana kita bisa memberdayakan orang lain, menginspirasi orang lain, menggerakkan orang lain, berkolaborasi dengan orang lain. Terus respect, itu bagaimana kita bisa hidup dalam toleransi perbedaan. Ibaratnya ya kita pada dasarnya nggak harus sama gitu, tapi kita bisa menghargai hal itu. Kemudian bagaimana kita lebih beretika profesional kayak gitu. Misalnya di impact circle kan kita mostly gunain bahasa Indonesia gitu kan sebagai bahasa pengantar. Itu karena kita pengen ada nilai respect, salah satunya adalah di etika profesionalnya kayak gitu. Terus bagaimana juga kita bisa jadi orang yang honorable, ibaratnya tuh hormat. Di sini tuh ibaratnya ada integritas. Kita tuh ibarat jadi orang itu nggak ini ya, nggak direndahkan, ibaratnya harga diri kita terjaga kayak gitu. Oke. Terus sagacity tentang kebijaksanaan, bagaimana kita menjadi orang yang ibaratnya ketika memutuskan sesuatu, karena kan leader juga decision maker ya, ibaratnya pengambil keputusan. Ketika dia harus mengambil keputusan, dia harus punya ilmu yang luas kayak gitu. Itu kenapa kita nanti bakal bikin program tentang membaca literasi gitu. Jadi sebagai leaders are readers gitu ya. Jadi kayak seorang leaders adalah pembaca. Oke. Terus bagaimana leaders itu lebih open mind, terbuka pikirannya dan kritis. Gitu. Kritis di sini ibaratnya itu ibaratnya memvalidasi ya. Ibaratnya nih ada informasi
benar nggak sih, kayak gitu. Terus ketika dia memberikan pertanyaan, seorang yang kritis dia akan bertanya tentang bagaimana dan mengapa. Oke, misalnya ditanya kenapa sih kamu diri Impact Circle, itu pertanyaan kritis gitu, kayak gitu. Biasanya anak-anak yang kritis sering menanyakan why gitu. Oke. Soalnya Student, jadi itu adalah program siswa asuh, kan tahu aja ya. Dia akan dilatih dan dibimbing oleh mentor. Terus, nah ini program-program kita ada begalur beasiswa kayak gitu ya. Terus nanti kalian jelasin apa sih yang kalian dapatin. Nanti kan ditanya tuh, apa sih yang kamu dapatin di Impact Circle? Dan kalian harus dapat menjelaskan itu cukup detail gitu. Misalnya, oh kemarin kita ada di begalur beasiswa, di situ aku jadi lebih mendapatkan informasi mengenai beasiswa. Nggak hanya informasi saja, aku jadi tertantang nih dan ibaratnya terbuka untuk mendaftar atau mendapatkan beasiswa nantinya, kayak gitu. Itu kan ibaratnya outcome dari sebuah project. Jadi project itu teman-teman ada output, outcome, dan impact. Output itu tuh hasil segera. Misalnya nih dari begalur beasiswa ini ada misalnya 500 peserta dengan 10 sesi, mendatangkan 20 pemateri. Nah, itu output kayak gitu ya. Kalau outcome-nya itu ada perubahan dari si pesertanya. Target kita misalnya perubahannya adalah si siswa ini jadi mendapatkan informasi tentang beasiswa, terus dia jadi tergerak untuk mendapatkan beasiswa, dan dia jadi ibaratnya pengen mempersiapkan diri sedini mungkin untuk dapatin beasiswa. Terus perubahan dari mentornya, dari speakernya, dia jadi lebih pede nih untuk menjadi speaker. Rata-rata kan kita kan mengundang speaker-speaker yang ibaratnya belum pernah jadi speaker sebelumnya. Jadi kita juga mengempower atau mendevelop si speaker juga pada akhirnya, kayak gitu ya. Kalau impact dia itu adalah hasil akhirnya yang kita inginkan. Ibaratnya berarti hasil akhirnya adalah ada siswa yang dapat beasiswa. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi jangka panjang gitu. Oke. Nah, untuk program ini kita ada dapat jadi kan kemarin kan ada Yohana, kemudian Vito, kemudian Siti, lupa aku namanya satunya. Dia bisa dapat beasiswa KIP gitu, karena kan kita ngadain kegiatan ini kan dari program yang si Monica tuh mentor KIP yang kemarin gitu. Jadi kan itu kan salah satu impact yang udah kita bikin gitu, outcome-nya yang sifatnya knowledge dan perilaku gitu ya. Oke. Terus Leaders Academy, ngerti lah ya. Jadi program pelatihan kepemimpinan yang sifatnya itu bukan cuma teori saja, tapi kita lagi-lagi learning by doing ya. Jadi kita learning by doing dengan cara memberikan sebuah problem. Jadi kita problem based learning. Artinya kalian tuh belajar dari masalah. Masalahnya apa? Kita bikinkan sebuah project, yaitu Impactful Ramadan Project. Jadi Impactful Ramadan Project itu adalah sub project dari Leaders Academy kayak gitu. Nah, nanti yang ke depan ini kan kita kan ada Leaders Academy kan bulan ini gitu. Nah, sama nanti kita bikin project juga. Project itulah problem based learning-nya. Learning by doing-nya, dan disitulah terjadi integrated value gitu. Jadi dalam program ini kan akan belajar tentang kepemimpinan secara langsung dan diedukasi kayak gitu. Nah, nanti kan ceritain lah nanti di Impactful Ramadan Project apa yang kalian pelajari gitu. Kalau bisa tuh cara berbicara adalah PEE ya, point, explanation, example. Jadi misalnya nih yang pelajari adalah public speaking gitu kan jelasin public speaking seperti apa. Jadi aku jadi misal contoh gitu kan. Jadi selama Impactful Ramadan Project aku jadi belajar tentang public speaking dan komunikasi. Jadi aku bertemu banyak orang, kemudian datang ke pemangku kepentingan. Nah, ini melatih bagaimana sih berkomunikasi yang baik, kemudian memberi tugas kepada tim aku sendiri, bagaimana melatih confident aku, kayak gitu. Nah, dari program ini kami berhasil gini, misalnya mengumpulkan dana sebesar ini, membagikan 1000 takjil lebih, kayak gitu. Jadi kan tuh ada contoh nyatanya dan buka bohong gitu loh, kayak gitu. Oke. Atau role kalian tuh apa? Kemarin aku jadi ini nih, jadi koordinator X. Nah, ini melatih ini.
kalau bisa disebutkan nilai kepemimpinan yang terlatih. Jadi aku lebih berempati kayak gitu. Jadi nilai empati aku tuh terlatih sebagai seorang pemimpin. Atau aku tuh ketika memimpin tim aku jadi lebih bijaksana nih untuk memutuskan sesuatu. Misalnya nih ketika terjadi hujan pas ini, kami tuh melakukan hal ini kayak gitu. Ketika ibaratnya terjadi X, aku tuh melakukan ini kayak gitu. Itu juga diukur kan ibaratnya agility-nya gitu. Ketika terjadi permasalahan, gimana sih dia beradaptasi terhadap permasalahan tersebut. Oke. Nah, ini bagian baru ya. Jadi di kita itu kita dikelompokkan berdasarkan asrama-asrama kecil. Tujuannya kenapa? Kita tuh pengen terjadi ibaratnya komunikasi yang intens dan intimasi. Karena kan ini kan kalau misalnya dalam grup besar, kalian kan masih takut-takut nih untuk berbicara gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam grup kecil, kalian tuh ada apa ya, rasa untuk berbicaranya lebih tinggi karena nggak banyak orang. Jadi pelan-pelan kita latih dengan hal ini. Yang kedua, kita pengen ngelatih juga teamwork. Jadi kan di Impact Circle tuh nggak individualis, tapi bekerja secara kolaborasi. Itu nilai empowerment gitu ya. Oke. Kemudian nama-nama dari asramanya kita menggunakan nama-nama lokal supaya nama-nama lokal tersebut bisa naik ke permukaan dan terbranding sebagai sesuatu kekhasan daerah. Nah, speak up. Jadi di project speak up itu intinya adalah kita pengen menciptakan sebuah environment atau lingkungan yang suportif dan nyaman dan aman untuk kalian berbicara bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris secara umum. Karena kan untuk belajar bahasa Inggris kan biasa di Indonesia sendiri itu tuh biasanya tersiksa, takut gitu, bahkan bikin status pakai bahasa Inggris berkali-kali ngeceknya benar gak nih gitu kan. Biasanya di privacy untuk diri sendiri masih ada ketakutan gitu, masih ada insecurity yang dirasakan. Nah, kita pengen ngeciptain lingkungan yang ibaratnya suportif untuk kalian belajar, salah satunya gitu. Jadi hal utama adalah confident yang pengen kita ukur. Walaupun mereka nggak terlalu jago, karena dampaknya belum terlalu jago nggak apa-apa. Yang penting ada confidence dulu, terus ada keinginan untuk belajar kayak gitu ya. Nah, dampaknya kalian sendiri yang merasakannya. Misalnya nih, setelah ikut kegiatan ini, aku pertama jadi lebih percaya diri. Lingkungannya aman tuh bikin aku kayak ngomong aja bahasa Inggris atau chat dengan mentor pakai bahasa Inggris atau di grup itu nggak masalah buat aku kayak gitu kan. Atau aku jadi punya kemauan untuk belajar, atau kosakata aku semakin banyak kayak gitu, atau selanjutnya. Oke. Terus ada connect the wall. Jadi di sini tuh kita pengen ibaratnya kalian tuh punya pola pikir yang bijaksana atau open mind ya, nilai sagacity. Kalian bisa think globally dan act locally. Jadi kita pengen menghubungkan kalian dengan dunia luar kayak gitu. Jadi project internasional kayak gitu ya. Dan di sini kita juga nge-empower kan, salah satu program kita kan learning by doing. Kita pengen belajar public speaking, tapi kita nggak banyak teori, ibaratnya kelas public speaking sampai 10 kali pertemuan enggak gitu. Tapi bagaimana kita memberikan kesempatan, memberikan platform atau opportunity kepada sesuatu untuk mengambil peran, misalnya jadi moderator gitu. Itu termasuk learning by doing kayak gitu. Jadi moderator pas speak up, moderator pas kupas jurusan, begalon beasiswa, itu sebuah learning by doing kayak gitu. Kita nggak bisa belajar public speaking hanya dengan teori terus, itu nggak bisa. Kalian harus ngomong, kalian harus langsung gerak. Nah, di sini salah satu poin yang pengen kita berikan di dalam leadership adalah bagaimana kita memberikan kepercayaan orang lain walaupun dia gak jago-jago amat. Nah, gak jago-jagonya ini, negatifnya ini, kita latih dia. Ibaratnya misalnya aku nih, tiba-tiba misalnya si Apifah pengen jadi moderator pas Connect the Wall. Aku bikin negatif, bener gak sih ini Apifah bisa gitu. Nah, negatif akunya ini seharusnya menjadi sebuah sesuatu yang harusnya aku selesaikan dengan cara edukasi. Jadi si Apifah ini jangan dipatahkan semangatnya, janganlah Apifah kamu jangan jadi moderator, bukan kayak gitu, tapi kita edukasi dianya kayak gitu. Jadi kan sebelum kegiatan ini kita edukasi nih si Apifah, Dimas, dengan Rahan, kemarin yang ngelatihnya si Erina kayak gitu kemarin. Jadi mereka ada bekal untuk apa yang mereka harus bicarakan segala macamnya. Intinya pada akhirnya mereka lebih confident nih untuk berbicara kayak gitu kan. Bahkan dengan kakak-kakak internasional kayak gitu kan. Itu sebuah poin paling penting kayak gitu ya.
dampaknya. Terus green leader ya tau lah ya, aku gak mau jelasin gitu ya. Setidaknya kan punya apa ya, kepedulian terhadap lingkungan. Itu poin yang penting karena banyak orang gitu loh yang nggak peduli, benar-benar nggak peduli gitu, sangat tidak peduli kayak gitu. Oke. Kenapa sih kita bikin green leader? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin nggak? Dampak kedepannya tuh apa sih dari green leaders gitu? Kemana udah kan? Tes. Ada? Kedengaran nggak ya? Tes. Kedengeran kayaknya lanjut aja, kagak ada yang mau itu. Oke, kedengaran. Oke, yang lain gimana? Makanya kenapa sih, apa sih dampak yang pengen diciptakan dari green leaders? Ada? Oke, kayaknya nggak ada yang kasih tahu ya. Jadi gini ya, ketika seorang pemimpin itu peduli terhadap lingkungan, maka setiap program yang akan dia bikin akan terintegrasi sebuah program lingkungan. Artinya, misalnya gini nih, kamu jadi kepala sekolah gitu kan, pemimpinnya di kepala sekolah kan. Ketika kamu bikin program, pasti kamu akan memasukkan nilai lingkungan di dalamnya. Apakah ada Sabtu bersih kah? Ada ibaratnya sekolah adiwiyata atau program pendidikan lingkungan hidup atau sebagai macamnya kayak gitu. Jadi kita tuh pengen ketika kalian nanti jadi pemimpin nantinya, kalian tuh bisa melakukan hal tersebut. Jadi bupati gitu kan. Jadi bupatinya itu peduli terhadap lingkungan kayak gitu. Ada nilai lingkungan yang tertanam di dalam dirinya. Itu apa? Pemimpin itu harus peduli terhadap lingkungan, peka gitu ya. Kemudian kupas jurusan ya, kayaknya tujuannya adalah menginformasikan kalian terhadap jurusan-jurusan tertentu, ibaratnya memberikan basic knowledge lah ya terhadap jurusan itu apa dan segala macamnya. Terus dampaknya apa, jadi kalian lebih tahu terhadap jurusan itu, dan kalian ada keinginan untuk lanjut kuliah, kalian juga ada keinginan untuk nggak ada dilema lagi gitu loh tentang jurusan. Oke. Kemudian scholarship mentoring. Nah, yang scholarship mentoring ini nggak terbatas hanya ibaratnya beasiswa ya, beasiswa sekolah kayak STAN, STIS atau gimana. Tapi karena kan kita fokusnya dengan belajar bareng kayak gitu kan. Di sini nah ada teman kita yang lolos, terus ada yang kayak gitu lah ya. Kalian sendiri yang menjelaskan sesuai apa yang kalian dapatkan. Intinya kalian menjelaskannya itu dengan baik, tapi ya seapa adanya. Maksudnya jangan mengada-adakan sesuatu gitu ya gitu. Tapi bagus gitu loh, ibaratnya tertata rapi. Oke, ini adalah program C++, yaitu konten kontributor. Jadi kita juga nih memberikan kepercayaan untuk siswa kita untuk jadi konten kontributor. Ibaratnya mereka jadi bikin konten-konten. Jadi ada beberapa konten dari Impact Circle itu sendiri itu didesain oleh anak Impact Circle itu sendiri kayak gitu. Ini konten-kontennya ya, kita tahu. Terus ini impact yang pernah kita bikin. Pertama kita udah nge-reach peserta lebih dari 5.000 peserta kayak gitu. Terus dengan salah satu kegiatan kita udah ngumpulin sampah sampai 107, mengundang 115 penjara, mendonasi sampai 50 juta, berkolaborasi dengan 101 partner, kita bisa nge-reach 88 siswa asuh dan nge-reach 25 mentor. Oke. Terus ini achievement yang udah kita dapatkan ya kayak gitu. Ini Bapak udah tahu ya. Pertama kita
terpilih jadi Temali Class Project pada tahun 2020. Ini pertama-tama Impact Circle banget, ini baru 3 bulanan gitu. Dia satu-satunya peserta dari Kalbar, bahkan dari Kalimantan itu sendiri. Terus ada Grand Project dari Indonesia Indah Foundation untuk Project Green Leaders kita yang kita HBI kemarin yang di pantai. Terus kita juga kepilih Project AI Project, ini diadain oleh Citizen House Indonesia kayak gitu. Ini projectnya semi internasional. Terus ada kemarin kita dapat Grand Project untuk Leaders Academy yang bakal kita laksanakan bentar lagi. Kita dapat 75 juta. Terus kita kepilih juga untuk melaksanakan terpilih peserta Youth Collab kayak gitu ya. Terus kita juga dapat baru ini dari Temali Incubation untuk melaksanakan project Amerta, Airin, Airai, and I Become a Leader. Nah, nanti kita bakal bikin taman baca masyarakat di Ketapang untuk projectnya. Kita dapat mini grant juga di Temali. Jadi ada pendanaan dari mereka. Oke, kayak gitu ya. Terus ini segala upline yang pengen kita bikin di Impact Circle. Ibaratnya gimana sih Impact Circle tuh nantinya gitu ya. Nah, sebagai sebuah platform, kita nggak hanya pengen jadi komunitas doang gitu, kayak sekarang gitu. Jadi kita pengen berkembang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita lagi di fase pembuatan yayasan. Jadi Impact Circle School akan bikin yayasan. Nah, setelah bikin yayasan, kita akan bikin sekolah formal dengan integrasi nilai kepemimpinan. Doakan ya, kayak gitu. Entah kapan. Tapi target aku 5 tahun ke depan kita udah bisa kayak gitu ya. Kita harus bermimpi sebesar-besarnya ya, setinggi-tingginya. Kayak gitu. Oke. Jadi kita akan bikin yayasan untuk sekarang, kemudian karena untuk bikin sekolah kita harus bikin yayasan dulu. Kayak gitu. Terus uangnya dari mana? Kayak gitu kan. Itu pertanyaannya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Nah, jadi untuk yang bikin yayasan itu kan bikinnya mahal loh teman-teman, itu 20 juta bikinnya, itu mahal banget kan. Jadi kan kita kan dapat 75 juta kan dari Indica Foundation. Jadi aku tuh ngajuin dari dana tersebut. Jadi aku bilang ke Indicanya, bisa nggak sih 20 juta itu kita ajukan untuk bikin yayasan gitu. Jadi katanya dia bisa kayak gitu. Oke, jadi kita bakal bikin yayasan. Nah, setelah bikin yayasan, dia tuh pengen juga nih bikin sebuah bisnis inkubator untuk kalian, untuk Impact Circle. Jadi, aku tuh pengen anak-anak Impact Circle itu baik mentor maupun siswa asuh gitu ya, bisa menjadi wirausaha muda. Nah, jadi di inkubator tersebut kita bisa bikin perusahaan sosial yang bisa memberikan pendanaan untuk Impact Circle School kayak gitu. Jadi kayak dia bisa memberikan pendanaan nih ke Impact Circle School. Nah, lulusan-lulusan Impact Circle School sendiri pun bisa bekerja di perusahaan tersebut, sehingga kita tercipta sebuah circle gitu loh, circle yang ibaratnya nggak terputus gitu. Jadi dari kita untuk kita dan oleh kita. Jadi kita sama-sama pengen ngebangun Impact Circle. Itu juga sih yang pengen aku yang sedang aku tanamkan itu juga ke kalian. Bagaimana kita, karena Impact Circle itu bukan punya aku ya. Impact Circle itu punya kita bersama gitu. Memang aku yang ngeinisiasinya gitu kan, tapi inisiasi aku ibaratnya nggak akan berkembang sebesar ini tanpa kalian kayak gitu. Bahkan sampai sebesar ini, sampai kita go nasional, bahkan tim nasional datang ke sini untuk Impact Circle yang ibaratnya lokal gitu, ini juga berkat kalian semua gitu. Ibaratnya kita saling bahu membahu untuk membangun Impact Circle gitu. Jadi aku tuh pengen banget membangun ini tuh bukan cuma pas kalian SMA saja atau pas kalian jadi mentor doang gitu, tapi lebih besar lagi sampai nanti kita ke ranah profesional gitu. Ibaratnya ketika kita udah punya perusahaan sosial yang bisa punya unit-unit usaha, kita bisa punya ibaratnya rumah sakit bahkan kayak gitu kan, sekolah kayak gitu kan. Jadi intinya kan tahu Muhammadiyah gitu ya, Muhammadiyah tahu kan. Nah, seperti itulah gambarannya gitu. Jadi Muhammadiyah kan ada rumah sakit, ada sekolah gitu kan. Ada sekolah, terus ada unit-unit usaha kayak gitu kan. Sehingga dia berputar di sehingga ibaratnya pendanaan mereka tuh di situ. Atau kan mungkin tahu namanya Yayasan Cinta Anak Bangsa. Mereka juga seperti itu. Polanya gitu. Jadi dia punya anak usaha, dia punya yayasan. Dompet Duafa juga kayak gitu. Jadi dia bukan punya yayasan, mereka juga
apa ya, juga ada sekolah, juga ada kayak gitu. Jadi kita pengen bikin kayak gitu. Mungkin mungkin pikir wah besar sekali gitu kan, mungkin ketakutan. Tapi ingat, bukan menjadi sebuah mimpi, bukan menjadi sebuah sesuatu yang besar ketika kalian tuh belum takut gitu. Jadi ketika bermimpi itu sampai kalian takut. Ketika kalian udah takut, berarti dia layak untuk diperjuangkan. Oke? Jadi jangan setengah-setengah kayak gitu ya. Bahkan ketika pertama kali aku jadi Impact Circle, aku nggak nyangka dia akan berubah sampai sebesar ini. Kayak gitu. Bahkan aku belum ada pola ini. Aku pikir ke sekolah aja, ya aku pikir itu doang gitu. Tapi kita nggak tahu kan, sambil kita bergerak, sambil kita berinovasi. Yang penting tujuan awalnya tidak berubah. Kita pengen meraih kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan dengan menciptakan pemimpin-pemimpin hebat di masyarakat. Seperti itu. Karena kita harus stick to the goal, tapi nggak boleh stick to the plan. Kebanyakan kita tuh dengan plannya tuh stick itu nggak boleh ya, karena plan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi plannya harus berubah, harus dinamis, tapi goalnya itu harus kokoh. Oke, ini harus pelajaran yang harus kalian dapatkan juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Aku harap kalian mau ya berjuang bersama gitu ya di Impact Circle. Oke, amin, amin. Itu kenapa ya? Dari dulu aku memang pengen membangun daerah gitu kan, tapi kalau sendiri tuh nggak bisa gitu. Jadi kita butuh bersama-sama membangunnya seperti itu. Oke, makasih. Ini kurang lebih seperti itu ya untuk scale up plan-nya ke depannya. Karena sebagai leader ya, kita harus visioner gitu ya, harus berpikir ke depan. Apa sih yang pengen kita capai, atau pengen kita selesaikan, atau pengen kita raih gitu. Jadi ketika kalian ditanya, kalian udah tahu ke depannya seperti apa. Oke? Bukan komunitas biasa saja. Oh, ini cuma quotes. Selanjutnya, terima kasih. Nah, impactfulnya juga bisa ditambahkan ya, tapi di sini aku nggak bisa jelasin kayak gitu. Mungkin kan udah tahu ngapain di impactful night kayak gitu ya. Itu graduation salah satunya, farewell party kayak gitu. Ini human capital, terus ini beberapa structure-nya kayak gitu ya. Untuk yang mentor mungkin berapa tahu kayak gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup. Oh iya, aku mau kasih tahu juga. Pasti kita bakal ditanya seperti aku yang kemarin. Oh iya, jadi teman-teman, pertanyaan yang diberikan tuh biasanya tuh agak aneh kayak gitu kan. Dimas pernah ditanya kayak gini ya. Menurut kamu Bang Chandra katanya kan, Chandra itu seperti apa? Apa sih kekurangannya? Kalau kelebihannya mungkin ya udahlah gitu. Apa kekurangannya? Itu penting loh. Jadi kalian harus apa ya? Punya hal itu. Jadi kalian jangan takut untuk menjawab. Gitu. Terus ditanya, apakah dia leadership sudah baik? Kan jelaskan. Yang penting kan udah punya bisa menjelaskannya. Kayak gitu. Oke. Terus menurut kalian apa sih yang harus diperbaiki dari Impact Circle? Kekurangannya di bagian apa? Kayak gitu. Oke. Yang penting ketika kalian menjawab yang kekurangannya, jangan kalian tuh apa ya, menusuk, merendahkan kayak gitu. Tapi seperti kalian memberikan saran kayak gitu ya. Atau sebaiknya, atau mungkin lebih bisa ditingkatkan gitu. Itu sudah baik. Jadi kan udah belajar lah jadi bahasa Indonesia gitu kan, cara memberikan kritik kayak gitu ya. Misalnya nih nah, kalau Dimas sendiri sebenarnya misalnya ya aku ya, Dimas itu sebenarnya sudah cukup baik kayak gitu. Namun kekurangannya dia misalnya nih pas X dia seperti ini, mungkin bisa ditingkatkan dengan seperti ini. Tapi ya balik lagi, setiap manusia kan punya kekurangan kayak gitu. Jadi kan lebih apa ya, politician gitu lah ya menjawab, karena pada dasarnya setiap orang punya plus minus gitu ya. Misalnya ditanyakan pertanyaan yang personal ya, tapi jarang sih kayak gitu kayaknya ya. Lalu kalau misalnya ditanya kayak gitu ya, kemudian apa ya, overall dia bakal lihat tentang kalian kayak gitu, kan ngapain aja, terus perkembangannya seperti apa kayak gitu ya. Oke.
Ada pertanyaan? Terus ini kan datangnya nanti habis maghrib ya, biar masa apa namanya mereka dulu yang datang gitu kan, kalian baru datang gitu kan, gak lucu gitu kan, nggak respect gitu ya. Ya. Nah pakaiannya kalau bisa baju impactor, atau misalnya baju impactor yang nggak muat, atau bagikannya berkerudung misalnya susah kayak gitu ya. Kalau misalnya susah, em, warna merah atau ya warna merah aja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Atau hitam memang merah ya? Hitam aja, hitam. Soalnya kan yang lain pakai baju impactor, nanti menjadi hitam aja. Ada? Apa Mimin? Pakai hoodie. Kak, tadi saya kurang jelas pakai Oh pakaian impactor ya. Kalau misalnya kalian yang berkerudung agak susah tuh misalnya gitu, ya udah pakai warna hitam aja. Pakai hoodie nggak Bapak, Kak? Oh hoodie aja. Apa ya, baju atau hoodie sama gitulah ya, baju atau hoodie. Ada lagi? Nah, kalau kita kan nggak tahu kan dia sampai jam berapa gitu selesainya kan. Nah, kalau misalkan udah mau pulang nggak apa-apa, nanti bilang aja, nanti aku jelasin. Karena kan anak SMA gitu kan, perempuan lagi. Terus nanti kita izin. Yang penting kita sopan. Kayak gitu. Soalnya kurang jelas dia nih, ibaratnya tentatif gitu loh. Jamnya nggak tahu jam berapa dia bakalan pulang. Kemarin aja kami jam 2 malam. Bayangkan. Ada hotel lagi. Jam 2 malam. Kak deg-degan. Itu si Carmila, kemarin ada Carmila soalnya kayak gitu. Terus nanti mungkin dia akan nanya, Bisa jawab. bukan pun di interview kayak Putri Indonesia. Iya sih, tapi kayak takut kecewa gitu Kak dengan Enggak apa-apa. hasilnya. Jawab seapa ya. Aku nggak, ya kalian jangan pernah berekspektasi takut, karena kemarin tuh pernah Dimas tuh di posisi kayak gitu, dia kayak takut mengecewakan aku gitu loh. Jangan berpikir kayak gitu, jangan pernah berpikir kayak gitu. Jadi berikan saja yang terbaik, berarti itu yang terbaik sudah kayak gitu. Yang penting sopan kayak gitu. Terus dia bakal nanyain peran kalian di Impact Circle, itu pasti gitu kan. Nah beberapa dari kalian ini kan punya role baru kan, misalnya Carmila, terus Mimin, yang bakal hadir ya, Gina. Nah ini kan dia kan perannya baru tuh kayak gitu kan. Nah kan jelasin, jadi kayak misalnya di awal-awal Impact Circle aku tuh jadi apa, misalnya Mimin jadi siswa asuh, kemudian jadi head girl, terus jadi moderator segala macam itu ya. Nah sekarang aku juga masuk dari ini apa namanya, kepengurusan, jadi learning and development. Jadi kemarin tugas aku nge-interview yang baru kayak gitu, baru-baru sih gitu, karena baru gitu kan. Sama nanti Gina kayak gitu kan, karena kan Gina kan project officer untuk apa itu Mali incubation kayak gitu. Jadi Carmila nanti lebih jelasin tentang partner aja gitu, karena kan banyak ngurus partner legality kan, kayak misalnya apa namanya ke dinas sosial kayak kemarin kan, ke polisi, ke mana lagi yang bapak garam tuh, satpol pp kayak gitu ya. Pokoknya gitu ngurus legalitas dan partnership kayak gitu ya. Jadi ceritakan apa yang kalian udah lakuin, jangan ngada ya. Jangan mengada-ada gitu, itu senjata makan tuan gitu. Karena kita kan nilai respect gitu, honorable, ibaratnya kita jadi leader yang berintegritas gitu ya. Jadi jangan, kita kan pengen jadi pemimpin, masa kita bohong-bohong gitu kan, jadi nggak bohong. Jadi ceritakan apa yang kalian dapatkan kayak gitu. Yang penting bahasanya lugas ya, jangan kayak nggak tahu juga apa gimana lah ya, ada kayak gitu ya. Banyak apa ya, ada kayak gitu, udah bodoh gitu ya. Maksudnya lebih lugas gitu, nah pak gitu, dan lebih ekspresif kayak gitu ya. Tunjukkan kalau kalian tuh pemimpin, karena kan kita kan masa kita sekolah kepemimpinan tapi nggak jadi pemimpin. Terus kan ada beberapa kan student kan juga jadi head girl, head boy gitu kan jelasin gitu kalian tuh sekarang ngapain. Jadi kami tuh punya apa ya, akun masing-masing dari setiap asrama, ngapain aja kayak gitu ceritain kayak gitu ya. Pokoknya experience yang kalian dapatin jelaskan detailnya, terus apa perubahannya kalau bisa kayak gitu, harusnya kayak gitu soalnya.
Misalnya pertemanan juga penting, kayak Dimas kemarin dia jelasin tentang pertemanan dia. Jadi Dimas itu salah satu contoh ya. Kemarin tuh Dimas kayak gini. Dia ceritain pengalaman dia di Impact for Ramadan, gimana ibaratnya dia tuh anak SMA kelas 2 tapi dia bisa memimpin anak-anak ibaratnya bukan dari SMA aja tapi juga dari komunitas luar, bahkan anak-anak mahasiswa. Jadi di situ tuh dia tuh pengen bilang kalau ibaratnya itu jadi pemimpin itu tuh nggak harus yang lebih tua gitu. Sebagai anak muda pun kita juga bisa memimpin. Nah, jadi ketika kalian berbicara ada poinnya yang pengen kalian beritahukan ke orang lain. Ketika kalian pengen tentang public speaking, ya ngomongin tentang public speaking, bagaimana kalian jadi moderator, bagaimana kalian jadi ketua, jadi head boy kayak gitu ya. Jadi ada poin penting yang terimplisit di dalamnya kayak gitu. Oke. Ketika berbicara ya. Karena kan inti kebenaran kepemimpinan adalah salah satu poin dari pemimpin adalah bagaimana dia berbicara atau mengkomunikasikan sesuatu ke orang lain, tujuannya ke orang lain. Kalau misalnya kan kesulitan berarti dipertanyakan gitu ya. Oke. Kepemimpinannya salah satunya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan tadi atau kurang jelas, nanti rekamannya bakal aku kirim di YouTube ya. Jadi kalian nonton lagi beberapa partnya. Terus aku bakal kasih PPT-nya, ini slide-nya, terus sedikit summary-nya, beberapa yang summary. Karena di pas ada nyater kan? Kayak gitu. Oke, ada lagi? Ada? Kalau belum ada gimana ibu? Ada? Siapa? Ya, hidupin kamera dong, foto dulu yuk. Kan ini datang awal ya. Habis maghrib. Ini aku mau nanya juga ke kalian. Nah, rencana tuh kita mau kasih itu cendera mata gitu ke siapa? Si tim pusatnya kan ada 2 orang gitu kan. Nah, kan ada ide nggak sih kita harus kasih apa? Soalnya aku kurang paham gitu loh cendera mata di sini. Bisa bentuk oleh-oleh gitu ya. Ada ide? Oleh-oleh aja Kak, amplang. Selain itu? Atau kalau maupun Shaldaya, Kak. Saldaya. Dua-duanya aja Kak. Saldaya dapat di mana? Beli, maksudnya di sini tuh di mana? Ada kayak di sini ya? Kurang tahu sih kalau di sini. Sebenarnya kalau ada berarti Impact Circle. Yang rencana yang kemarin di sana tuh. Ntar Impact Circle yang buatnya. Apa itu buatnya enak tuh buat itu. Baju batik. Di depan kamera doang, foto dulu. Nggak mau nggak? Mila lagi nggak bisa Kak, soalnya Oke. jaringan jelek. Oke, yang lain kayak nggak bisa juga kak. Oke, nggak apa. Oke, jangan foto berarti. Rahan. Di Rahan ada itu nggak? Di neneknya biasanya jual apa sih? Mama, ada ustadz. Wow, ada ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Kak. Ustadz Iqbal. Rahan, gimana Rahan? Jual apa? Banyak selain amplang ada Jenurai. Jenurai itu minuman khas Ketapang juga. Gitu kak. Terus ada kerupuk ya. Jendura itu dia itu nggak sih bisa misalnya gini kan? Gak mungkin kan dia minum di situ doang, di situ. Maksudnya itu bisa dibawa pulang. Itu dimasak lagi Kak. Oh Nggak gitu. langsung jadi. Enak gak? Itu tergantung kuah yang kita bikin. Itu kayak cendol Kak. Oh nanti dia harus bikin lagi. Iya. Oh berarti nggak praktis ya. Kalau barang Barang
kemarin sih paling batik Kak, tapi nggak run recommended. Kenapa? Mahal. Oke, oke, oke. Ada lagi yang lain ide? Bawa apa ya? Kenapa Cinta Matanya nggak pakai itu Kak? Apa? Produk dari Impact salah satunya. Apa produk kita tuh belum ada? Baju gitu. Kayak ada baju atau tumbler. Ada Oh, Impact-nya gitu. oh itu ada sih. Maksudnya yang khas Ketapang itu ada. Beli stiker. Beliin ala-ala. Stiker Ketapang. Mana ada tiga khas Ketapang? Stiker itu. Tikar pandan. Kan semua orang ada tikar pandan deh. Apa di mana juga tikar pandan? Ada lagi nggak ide? Di mana ya? Kayak gitulah ya, kurang lebih. Oke. Terus, nah kita kan nanti kan kalian kan kurang lebih hasilnya ada head ada 7, mentor 2, tambah aku 1 10, tambah siapa lagi? Aku 2 12 14, kebetulan ada 14 orang. Oke. Oke, gak ada lagi ya. Kalau gak ada, terima kasih.